Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Crypto X yang membahas koin-koin kripto. Oke, untuk di video kali ini kita update lagi untuk perkembangan dari kripto ya, terutama Bitcoin dan altcoin dan memes coin yang biasanya kita bahas. Dan tentunya untuk hari ini Bitcoin menanjak ya sejak jam 8 kemarin ya 8 pagi dan mengalami kenaikan hingga di harga 109.700. Nah, saat ini mengalami koreksi dan di harga 108.610. Oke, untuk di area ini adalah area yang krusial ya, di mana Bitcoin bisa saja langsung didam lebih dalam karena kalau kita lihat di CoinGlass memang dari kemarin tuh belum ada order buy yang cukup masif ya. Oke, untuk di CoinGlass kita refresh dulu ya, kita cek untuk fundamental hari ini untuk di CoinGlass. Untuk indeks mata uang dolar itu plus, artinya Bitcoin turun ya. Untuk Bitcoin dominance itu minus ya, itu artinya Bitcoin turun. Kemudian untuk saldo pertukaran Bitcoin itu minus ya, itu artinya Bitcoin naik dan indeks ketakutan itu naik ya, jadi 74 kemarin di 50-an 60-an ya, jadi ini naik. Jadi dua sama ya, 2 banding 2. Untuk naik naik turun sorry, untuk turun turun naik naik ya. Kemudian untuk tingkat likuidasi hari ini kita cek ya. Untuk tingkat likuidasi hari ini, untuk likuidasi kemarin kalau kita lihat ya, untuk di tanggal 2, kalau kita lihat untuk likuidasi short ya, jadi untuk short terlikuidasi lebih dari 250 juta dolar. Oke, untuk hari ini kita lihat ya, untuk likuidasi long ini masih di 6 jutaan. Jadi untuk hari ini belum ada kenaikan yang cukup masif atau penurunan cukup masif. Kemungkinan untuk likuidasi long ini akan lebih banyak ya, karena yang sudah order long itu akan dilikuidasi. Oke, apakah nantinya Bitcoin bisa terbang atau turun? Hari ini ada news ya. Kita cek dulu di data order book, di out version, kemudian tuh di skala banding 100. Ini masih kosong ya, membingungkan sekali untuk hari ini. Untuk Bitcoin ini naiknya cukup bagus ya, tapi untuk order buy-nya ya ini masih dikosongkan di tengah-tengah nih, di antara 96.000 masih kosong. Wow. Untuk news hari ini apa? Untuk news hari ini meskipun sebenarnya tidak terlalu berpengaruh ya untuk ke Bitcoin ya. Untuk di sektor Bitcoin ada average hourly earning atau penghasilan per jam, kemudian non farm employer ya untuk pertanian ya, untuk di non pertanian, kemudian untuk employed rates ya, untuk rata-rata pengangguran ini naik ya. Untuk forecastnya sudah keluar ini di 4,3 ya, dari sebelumnya di 4,2. Tapi hasil realnya ini nanti ya di jam setengah 8 malam ini. Dan untuk non farm employed ini di 111 ya, turun ya. Kemudian untuk rata-rata penghasilan di 0,3 mengalami penurunan ya. Jadi kemungkinan apakah Bitcoin bisa untuk terbang atau untuk naik ya, untuk hari ini tahan dulu. Tapi kalau kalian ingin ambil short ya, ini adalah kesempatan yang bagus sih sebenarnya di 108.000 ya, saat tadi ya, untuk di 109.000, 108.000 ambil posisi short ya. Untuk berfokus short, saya masih berfokus short ya. Karena di sini untuk order buy itu masih dikosongkan. Ngeri sekali kalau order buy masih dikosongkan, kemungkinan ini masih kemungkinan ya, itu banyak yang akan mengambil posisi untuk sell ya, atau ambil posisi short. Jadi order buy ini masih kosong. Wow. Oke. Jadi untuk hari ini kalau kita lihat dari MA ini cross ya, sudah mengalami cross ya, menandakan ini bullish. Tapi kalau kita lihat areanya ini adalah area untuk short ya, area untuk short ya, mengalami short dulu. Jadi kalau kalian mau ambil long, tunggu saat dia mengalami penurunan ya, melewati di harga 105.000, mengalami penurunan di
bawah 105.000 atau nanti kalian seroknya yaitu di 104.000 ya, yaitu di 104.000 di area 104 ribuan atau di 103.000 untuk yang mau ambil posisi long. Oke. Kemudian kita cek untuk di PP ya. PP hari ini juga mengalami kenaikan hingga tadi. Untuk kenaikan itu di 10.36 dengan 40 di belakang koma, dan saat ini mengalami penurunan di 10.15 dengan 40 di belakang koma. PP hari ini mengalami kenaikan hingga 10% lebih ya, 10% lebih untuk hari ini. Menandakan memang untuk ketika Bitcoin mengalami kenaikan, maka PP akan mengalami kenaikan. Tapi hari ini seperti yang saya katakan tadi ya, untuk order buy ini masih kosong nih Bitcoin nih ya. Masih dikosongkan ya di tengah-tengah. Biasanya ini rapat ya. Untuk jika pergerakan yang cukup masif ya antara order buy dan order sell itu cukup masif, maka ini akan rapat. Tapi yang saya lihat dari kemarin sebulan lebih ini masih dikosongkan. Nah, untuk PP ini mengikuti dari pergerakan Bitcoin, artinya hanya mengikuti hype-nya saja. Dan jangan terlalu banyak mengambil di memes coin, tapi kalau kalian ingin serok-serok, nyicil, siapa tahu ya, PP bisa terbang lagi lebih tinggi, dan saat ini minusnya PP itu di 63,64%. Dan kita lihat untuk di Etherscan-nya ya. Untuk Etherscan di sini holder PP itu di 457.484 ya untuk di jaringan Ethereum. Nah, untuk holdernya ini terus bertambah setiap hari, dan tentunya semakin banyak holdernya maka semakin banyak minat yang akan masuk ke PP. Artinya memang PP bisa memiliki potensi yang luar biasa meskipun belum mencapai 1 juta holder. Tapi PP ya mumpung belum memiliki 1 juta holder, tapi PP kemungkinan besar akan mencapai 1 juta holder, dan artinya PP akan mengalami peningkatan 2 kali lipat dari harga yang sekarang ya, bahkan bisa lebih. Oke, kemudian kita cek untuk yang lain, untuk SRP. Untuk SRP juga ini adalah altcoin yang saya hold, tentunya cukup bagus juga dan masif ya, dan SRP mampu mengalami stabil ya, dimana yang selalu saya katakan stabilnya SRP itu di 2,2 ya, dan saat ini sudah dinaik lagi di 2,2, sempat naik di 2,28 dan turun di 2,24. SRP selalu ya, SRP itu mencoba untuk mengalami kenaikan yang cukup bagus, dan SRP sekarang lagi mengajukan lisensi perbankan AS ya tentunya. Ripple sebenarnya sudah melakukan ya untuk pengajuan permohonan lisensi perbankan nasional ke kantor pengawas mata uang AS, karena Ripple ini sudah dipakai jaringannya di berbagai bank di berbagai negara untuk menggantikan SWIFT ya, tapi SWIFT masih menjadi pilihan utama ya untuk perbankan yang lebih aman ya. Tapi Ripple sudah memiliki ya kerjasama banyak bank, sehingga Ripple hanya memiliki 1% ya, 1% dari ribuan bank yang menggunakan jaringan ledgernya SRP. Dan tentunya jika diberikan piagam Bank Perwalian Nasional juga akan mendapatkan stablecoin RLUSD milik Ripple dalam kewenangan UCC. Ripple kemungkinan juga akan mempertimbangkan untuk menawarkan layanan kripto lainnya melalui lisensi perbankan jika disetujui. Sifat ganda dari regulasi tersebut pada dasarnya akan menetapkan standar baru untuk transparansi dan kepatuhan di pasar stablecoin. Saat ini, kustodian Crypto Anchorage Digital adalah satu-satunya perusahaan mata uang digital di negara tersebut yang memiliki piagam bank federal. Circle penerbitan stablecoin USDC juga baru-baru ini mengajukan permohonan piagam bank nasional, meskipun Ripple memiliki kapitalisasi pasar yang jauh lebih kecil daripada keduanya. Popularitas di sektor kripto telah meledak dalam 2 tahun terakhir sebagian berkat kasus yang menonjol terhadap SEC. Nah, jika Ripple ini disetujui ya memiliki lisensi untuk perbankan nasional, maka penggunaan Ripple ini secara nasional ya di Amerika itu akan berkembang, dan tentunya akan memiliki ya tingkat kepercayaan yang lebih nantinya untuk di bank-bank nasional di negara yang lain. Maka penggunaan transaksi di jaringan Ripple
itu akan meningkat sehingga harga SRP itu akan semakin meningkat. Wow. Semoga ya untuk SRP ya ini bisa meningkat, dan untuk news hari ini ya semoga membawa perubahan yang baik untuk Bitcoin. Tapi ya untuk kalian yang ingin ambil long ya nanti deh. Untuk kalian cek dulu, kalian wait and see ya. Untuk kalian perhatikan dan kalian tunggu dulu apakah nanti bisa turun. Kalaupun turun nanti menembus di 105.000 kalian serok long, atau di 104.000 serok long, di 103.000 serok long ya. Jadi di kepala 105.000, kepala 104.000 dan kepala 103.000 itu adalah area yang cocok untuk menserok long. Oke, tetap dior, do your own research. Apapun informasi di video kali ini, kalian harus tetap dior. Jangan jadikan acuan kalian untuk mengambil posisi apapun ya, atau menserok koin apapun. Tetap kalian harus dior. Gunakan uang dingin, kalian harus menggunakan dior kalian sendiri, analisa kalian sendiri, dan tentunya prediksi kalian sendiri. Jika video kali ini bermanfaat dan menarik dan bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk share ke teman kalian biar teman kalian tahu apa yang kalian tahu, dan tentunya jangan lupa untuk like, subscribe. Terima kasih dan bye bye.